Duduk di majelis ilmu, gerak, pegel, pantat panas, kakinya, pinggangnya, matanya, mata kayak digandulin, kayak ditiban pakai galon 2 liter. Pinggangnya pegel rasanya. Ustadz baru ngomong 10 menit, ibu-ibu kakinya udah 25 kali berubah. Awal-awal kakinya dilipat, ustadznya masih ngomong, masih diselonjorin sama dia. Kadang-kadang dunia dan isi-isinya illa bi Muhammadin, kecuali penciptaan tersebut sebab adanya kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling ganteng siapa, Bu? Bu. Nah, setelah itu Nabi Yusuf keluar dari bangunan tersebut. Perempuan lagi motongin apel, yang dipotong bukan apelnya tapi malah Allah, begitu. Man, siapa? Ro'a, yang melihat wajahahu, kembali kepada Sayyidina Muhammad, yang melihat keindahan daripada wajah Sayyidina Muhammad. Yas'ad, di dalam hatinya timbul rasa bahagia. Seandainya Nabi Yusuf masih bisa wajahnya dilihat oleh perempuan-perempuan, enggak berani melihat wajah daripada Sayyidina Muhammad. Makanya Abu Lahab, kenal kapian Abu Lahab? Enggak kenal. Abu Lahab seumur hidupnya enggak mau memandang wajah Nabi. Sepanjang hayatnya Abu Lahab enggak mau memandang melihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Mau kemana? Mau kemana? Doain biar anak soleh. Kenapa enggak mau memandang wajah Nabi Muhammad ketika ditanya oleh pembantunya, wahai tuanku, kenapa engkau tidak memandang? Ada waktu, Pak, setelah malam habis, sebelum sholat subuh, bangun dari tidur, banyakin baca selawat kepada Rasulullah di situ, maka antar masalahnya satu persatu akan dihilangkan sebab berselawat kepada Nabi Muhammad. Idza kuntum fi maradin, ketika kita punya penyakit nggak sembuh-sembuh, berobat sudah kemana aja, ke dokter ini berobat, ke dokter itu berobat, obatnya udah sekarung, banyak obatnya, tapi penyakitnya masih menetap di badan. Idza kuntum fi maradin aw fi faqrin aw fi dhiqin, Jibril, baca tuh sallallahu ala Muhammad. Surga tersebut dimasuki oleh umat daripada Sayyidina Muhammad. Apa yang mau dicari di Rasulullah? Dokter, Rasulullah dokter. Pedagang, Rasul dagang. TNI, Rasulullah panglima perang yang mengajarkan Zaid bin Haritsah itu main pedang Rasulullah sampai bisa menaklukkan 1/4 dunia tuh. Umur 12 tahun udah diajari main pedang oleh Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa mengangkat pintu yang paling besar di Khaybar
Ustaz nih, insinyur, tukang bangunan Ustaz saya. Rasul bisa kah Ustaz? Rasulullah yang buat itu Honda perang, panjang itu parit dibuang oleh Rasulullah. Apa yang gak ada dalam diri Rasulullah? Apa alasan kita untuk gak berselawat kepada Rasulullah? Apa alasan kita untuk tidak mencintai Rasulullah? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kita ini semua bakal dikumpulin dengan orang-orang yang di dunia kita cintai. Kalau kita cinta dengan artis-artis dangdut, di sono besok nyanyi Juragan Empang. Kalau kita cintanya bukan dari kalangan para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, para santri, besok di sono kita kumpul mau sama siapa? Gak ada. Kalian bakal dikumpulkan dengan para jungkok-jungkok yang belum pada sunat. Tatattabi'una sananal ladina min qablikum. Akan datang di masa nanti umatku, kata Rasulullah, akan mengikuti orang-orang sebelum Islam ini datang. Sebelum Islam ini datang, Pak, ada dua agama yang udah ada terlebih dahulu, namanya Yahudi dan juga Nasrani. Umat Rasulullah bakal ada yang ikut dengan itu orang, bukan bagian dari Islam. Zirran sibran bisibrin, sabar dia ngikutinnya, nggak langsung ke tempat peribadahan mereka. Ziraan bizirain, sedikit-sedikit ngikutinnya. Pertama-tama kakinya, celananya sobek di bagian dengkul. Laki-laki ikut sobek bagian dengkul. Kalau dengkulnya putih bagus. Amin. Sallallahu ala tuqimin. Enak kan? Enggak enak. Jangan jadi nabi, jadi ustadz, jadi kiai. Untuk penceramah selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustadz Al-Hajj Sayyidil Habib Tugimin. Muncul lagi nabi baru namanya Ahmad Sayuti, pelatih badminton. Nabi pelatih badminton, Pak. Ketika diwawancara depannya ada Pocari Sweat, itu nabinya kurang ion. Ya Allah, iman kuatkan iman. Kenapa? Ini zaman udah edan, banyak pendapat, banyak munculnya aliran-aliran baru. Kalau kita sekarang nggak dekat dengan ulama, besok kita mau kumpul dengan siapa dan siapa yang akan menolong kita. Semoga kita semua, ya Allah, minta semua meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Minta dalam keadaan baik, husnul khatimah. Bisa kita semua nanti kita minta berdoa biar bisa berziarah ke Makkah Madinah. Saya ini, Bu, alhamdulillah, kalau pengen berangkat ke makam Nabi, pengen berangkat ke Mekah, nggak pakai duit, nggak pakai duit saya, nggak pakai duit. Saya tinggal sebut kapan saya mau berangkat, di situ saya berangkat. Amalan saya cuma satu, ketika saya pengen berangkat ke makam Nabi dengan cepat, saat itu juga saya perbanyak baca selawat kepada Rasulullah, sehari 1000 selawat. Selawat dalam keadaan apapun diterima. Kullul a'mali baina raddi wal qabul. Salat kita, amal kita, zakat kita, haji kita yang mahal, umroh kita, itu antara diterima dan ditolak. Illa salatan ala Rasul, kecuali ada satu amalan yang gak makin ditimbang-timbang lagi pahalanya, Rasulullah langsung menyambut kita. Itu perbanyak baca selawat. Lagi ngapa-ngapain baca selawat, Bu. Lagi goreng tempe baca selawat. Ria, tahu nggak ria? Ria di dalam ibadah nggak boleh, tapi dalam selawat dapat pahala. Munsyid main bagus-bagusan suara dalam berselawat, ya itu ria, mendapatkan pahala. Kita lagi jalan santai, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ria biar dilihat sama orang, dapat pahala. Lagi goreng tempe baca selawat, enak. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa bi ummil mu'minin. Barang-barang ya Muhaiminu ya salam, salam
mu'minin wa bi ummil mu'minin. Innal muslimina qad ja'u lidzan ya Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kasar, mohon dimaafin Ibu. Karena yang ceramah memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus kuntilanak yang ceramah. Allah.